Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum mim mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Tujuan dari kita belajar mengenai hukum mim mati ini yang pertama tentunya menjaga keaslian bacaan Al-Quran serta menghindari kesalahan makna. Selanjutnya yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah agar bisa membaca dengan benar dan meningkatkan kualitas ibadah serta membentuk ketelitian dan kedisiplinan dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya hukum mim mati itu? Mim mati ini sebenarnya bisa juga disebut juga mim sukun, yaitu huruf mim yang tidak punya tanda harokat atau tanda baris di atas atau di bawahnya. Nah, hukum mim mati ini terjadi apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang telah ditentukan dalam aturan hukum tajwid. Hukum mim mati sendiri ada 3. Yang pertama, izhar syafawi, idgham mimi, dan ikhfa syafawi. Mari kita belajar ke yang pertama, izhar syafawi. Secara bahasa, izhar ini berarti jelas atau terang, dan syafawi berarti bibir. Jadi izhar syafawi berarti jelas di bibir atau terang di bibir. Dibaca izhar syafawi apabila ada mim mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Jadi seperti ta, tha, jim, dal, dan sebagainya itu disebut dengan bila bertemu dengan mim mati atau mim sukun disebut dengan izhar syafawi. Dibaca dengan jelas tanpa ada dengung. Contoh dari izhar syafawi. Yang pertama dari surah Al-Quraish ayat 2. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Dibaca jelas ya antara mim sukun ini dengan ro. Ila fihim rihlata. Tidak ada dengung di antara keduanya. Selanjutnya, surat Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada dengung dan dibaca jelas. Selanjutnya, surah Al-Ikhlas ayat 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Juga tidak ada dengung atau dibaca jelas. Hukum mim mati yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa berarti menyamarkan atau menyembunyikan, sedangkan syafawi yang tadi sudah disebutkan berarti bibir. Ikhfa syafawi ini terjadi ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Hanya satu huruf, jadi mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dan bacaan ini harus disamarkan bunyinya di antara bibir gitu. Ketika bertemu dengan ba, huruf mim disamarkan ketika bertemu dengan huruf ba. Di sini ada 3 contoh dari ikhfa syafawi. Yang pertama, Al-Adiyat ayat 11. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Antara mim dan ba disamarkan. Rabbahum bihim. Selanjutnya, surah At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Sahibukum bimajnun. Samar-samar di antara keduanya. Yang terakhir ada surat Nuh ayat 33. Walladzina hum bisyahadatihim. Walladzina hum bisyahadatihim. Yaitu yang ketiga, surah Nuh ayat 33. Walladzina hum bisyahadatihim. Hum bisyahadatihim. Disamarkan di antara 2 kalimat ini. Hukum mim mati yang ketiga yaitu idgham mimi atau bisa disebut juga idgham mutamathilain. Secara bahasa, idgham ini berarti memasukkan atau meleburkan. Sedangkan mimi itu artinya adalah huruf mim tersebut. Nah, idgham mimi adalah hukum tajwid ketika huruf mim sukun ini bertemu dengan huruf mim yang lain.
yang juga dia dibaca lebur serta dengung 2-3 harokat. Contoh dari idgham mimi ini, yang pertama ada surah Al-Humazah ayat 8. Alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Ada dengung dan ada peleburan antara mim sukun dengan mim selanjutnya, mim yang berharokat selanjutnya. Contoh kedua yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 4. Qulubihim makanu. Qulubihim makanu. Nah, di situ juga ada dengung dan peleburan di antara mim sukun dan mim selanjutnya. Contoh ketiga, Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qulubihim ma kanu yaksibun. Di situ juga ada dengung 2-3 harokat dengan peleburan antara yang mim sukun dengan mim harokat mim selanjutnya. Baik, setelah mengetahui 3 hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, waktunya kuis. Kamu akan diberikan waktu 10 detik untuk menjawab setiap soal, dan setiap jawaban yang benar akan bernilai 10. Nah, total dari maksimal ini adalah 100 poin, karena ada 10 pertanyaan untuk menguji kemampuan pemahaman kalian. Baik, langsung saja kita mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa nama hukum tajwid ketika mim mati bertemu dengan huruf ba? Dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah C, ikhfa syafawi. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan ketika mim mati bertemu dengan huruf mim lainnya? Dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah C, dibaca dengan lebur dan dengung. Soal nomor 3. Pilih ayat yang mengandung hukum idgham mimi. Dimulai dari sekarang. Baik, waktu habis. Jawaban yang benar adalah A, yang pertama. Lakum ma, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Soal nomor 4. Dalam hukum izhar syafawi, mim mati dibaca waktu habis. Jawaban yang benar adalah B. Baca jelas tanpa ada dengung. Soal nomor 5. Ayat berikut mengandung hukum apa? Alaihim buhtanun. Dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah C. Yang benar adalah B. Ikhfa syafawi, yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf ba. Ikhfa syafawi. Soal nomor 6. Apa arti dari istilah syafawi dalam hukum mim mati? Dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah C, bibir. Soal nomor 7. Fahum bihi mu'minun. Hukum mim mati pada kata fahum bihi adalah waktu habis.
Jawaban yang benar adalah C. Ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Ikhfa syafawi. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Lahum ma yasha'un. Hukum mim mati pada kata lahum ma adalah waktu habis. Jawaban yang benar adalah A. Idgham mimi. Pertanyaan ke-9. Innahum kanu muhrimin. Hukum mim mati pada kata innahum kanu adalah waktu habis. Jawaban yang benar adalah C. Izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf kaf. Izhar syafawi. Pertanyaan terakhir. Ildahum bagtatah. Hukum mim mati pada kata ildahum bagtatah adalah waktu habis. Jawaban yang benar adalah B. Ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dibaca dengung. Ikhfa syafawi jadinya. Nah, sekarang hitung jumlah poin benar kalian dan lihat sendiri kalian ada di urutan keberapa. 100 poin ahli tajwid. Wah, hebat. Kamu sudah sangat paham hukum mim mati. Kalau skor kamu masih 80-90 poin, qori mudah. Bagus sekali. Hanya saja butuh sedikit penyempurnaan. Skor 60-70 peniti tajwid. Kamu di jalur yang tepat. Lanjutkan lagi belajarnya. Poin 40-50 belajar tajwid pemula. Sudah paham? Sedikit-sedikit, tapi ditingkatkan lagi ya. Untuk poin 0-30 masih butuh pembimbingan dari Ustadz. Yuk semangat lagi belajar tajwid, kamu pasti bisa lebih baik. Baiklah, sekian pembelajaran tajwid hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.